PSS dapat pinjaman pemain dari Liga 1. Siapa tuh? Nah, menarik Pak melihat skuadnya PSS Ya, ini. ya. Karena kan mungkin ini jelang launching ya Pak. 22 Agustus besok mereka launching. PSS dapat pinjaman pemain dari Liga 1. Siapa tuh? Muhammad Tahir dari PSBS Biak, Oh, kaptennya PSBS Biak. Itu yang pernah heboh dulu tuh kemarin. Ya, Tapi kan bagus juga skillnya sudah. ya, dia gelandang bertahan yang bagus Ya. dan kemarin bahkan masih bermain jadi kapten lawan saat PSBS kalah 0-1 dari Borneo FC, Pak. Oke. Nah, ini kayaknya akan menambah kedalaman di lini tengahnya PSS ya. Karena memang selama ini kan butuh sosok gelandang pekerja setelah mungkin musim lalu ada sosok Wahyudi Hamisi yang kemudian pergi ke Persijap Jepara. Musim ini PSS butuh sosok itu. Nah, bisa hadir dari Muhammad Tahir yang dipinjamkan PSBS. Oke. Kalau Muhammad Tahir itu dulu Ya, musim lalu mungkin salah satu kunci dari PSBS ya, ya. setuju Pak. Betul. Pemain lokal yang Ya. yang Kerja keras, dianggap ya. kerja keras dan dia menyatakan bisa bersaing dengan pemain asing ya. Yes. Pemain-pemain dari diaspora dan pemain kita mampu. Nah, dia bilang. Nah, Bilang gitu ya. betul. Nah, ini kabar gembira untuk pecinta PSS Sleman karena skuadnya semakin dalam untuk mengarungi championship. Karena kita tahu Pak, kompetisinya sering kita bahas, kompetisinya panjang, 3 putaran dan hanya satu yang kemudian langsung lolos ke Superliga. Ya. Tapi PSBS kok berani ngelepas? Menarik Pak, ini memang informasi yang sekali lagi ini belum terkonfirmasi Pak, hanya mungkin mendapat banyak informasi di lapangan bahwa ini adalah bagian dari rasutan persaudaraan antara PSBS Biak dengan PSS Sleman, karena kan kita tahu PSBS tidak punya kandang dan diperbolehkan untuk menyewa Maguwarjo sebagai home base. Nah, ini mungkin bagian dari rajutan persaudaraan antara PSBS dan PSS Sleman. Ya, kalau dibilang PSBS sendiri sebetulnya sedang butuh pemain nih sebetulnya. Ya, PSBS kemarin dari 2 laga pertama ini kalah. Kalah terus ya. Ya. Nah, ini sebenarnya mereka sedang berusaha untuk bangkit. Ya. Tapi itu tadi mungkin ada sesuatu yang sudah sama-sama disepakati PSS dan PSBS untuk kemudian meminjamkan kaptennya ke PSS Sleman. Mungkin bagian dari strategi PSBS pihak sendiri barangkali ya. Setuju. Karena kan memang sebenarnya ada PSBS punya cukup banyak stok juga, ada pemain-pemain asing yang baik di sana, ada yang dari Kolombia, dari Brasil dan sebagainya. Ini di lini tengah sebenarnya cukup punya kedalaman juga PSBS, tambah ada beberapa pemain muda yang sekarang berusaha untuk mengorbit naik. Ini mungkin bagian dari regenerasi juga. Jadi pelatih Rivaldo Alves ini, pelatihnya PSBS ini mungkin punya cadangan plan strategi yang lain ketika memang harus meminjamkan Muhammad Tahir. Ya. Sampai kemarin masih bahwa fix jadi Tahir ke PSS Sleman. Oke, kalau gitu Mas Hermin, ini kalau masuknya Muhammad Tahir ini kan mereka skuadnya itu kan sebetulnya sudah, kalau dibilang kemarin waktu podcast sebelumnya sudah lumayan cukup lah dalam, dalam ya. Ya. Ditambah ini kira-kira dari sisi apa yang membuat daya dorongnya PSS ini supaya dalam menghadapi championship nih, di mana posisi tambahannya kira? Kalau kita lihat ya Pak, karakter kompetisinya 3 putaran dan tim-tim tentu akan berusaha mencari peringkat 1 teratas. Ini memang tim harus selalu siap dalam laga yang sering Pak John bilang juga, tim harus siap di segala laga. Nah, pilihan pemain yang banyak di banyak sektor, di seluruh sektor ini diharapkan akan membuat kualitas tim PSS ini sama.
Jadi ketika nanti harus merotasi, entah itu akumulasi kartu atau entah ada yang cedera meskipun tidak diinginkan, nah ini bisa untuk kemudian tim itu sama baiknya kualitasnya. Nah ini hadirnya Muhammad Tahir, terus kemudian ada lagi Pak tambahan 2 pemain juga yang baru saja yang bahkan sudah bermain ketika PSS mengalahkan Bekasi 3-0. Ada Muhammad Kanu Helmiawan ini musim lalu memperkuat PSMS Medan Pak. Musim lalu dari Persis Solo dan juga pernah sempat memperkuat dipinjamkan untuk PSS Sleman. Nah ini dia juga punya kualitas di lini tengah, menambah kedalaman di lini tengah juga. Nah ini bisa juga jadi opsi. Nah menarik Pak melihat skuadnya PSS ini. Karena kan mungkin ini jelang launching ya Pak, 22 Agustus besok mereka launching, dikemas dengan menarik, Symphony of Super Elja 22 Agustus. Ya ada konser musiknya di luar stadion dan kemudian dilanjutkan laga uji coba melawan PSPS Pekanbaru. Nah ini semua mata menunggu sekarang. Semua mata di Sleman menunggu skuadnya seperti apa, komplitnya seperti apa, dan siap mengarungi kompetisi yang dimulai 15 September. Ya, 15 September. Kira-kira 20 hari sebelum peluncuran ya. Dan terus bersiap ini. Apalagi kan kemarin sudah definitif ya, Peter Huistra jadi manajer teknis ya. Kemudian coach tetap dipegang oleh Ansari Lubis. Nah ini harapannya kolaborasi keduanya ini membesut PSS bisa kompak dan ya seperti yang kita sama-sama inginkan, bahwa PSS bisa terus meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan yang dijalani di Championship. Kalau jadwalnya belum keluar ya? Saya belum mendapatkan baru grupnya mendapatkan secara pasti. Hanya kemarin sempat dengar bahwa Liga dimulai 15 September, mungkin tidak jauh dari itu PSS akan memulai pertandingan pertama. Cuman lawan siapa yang pertama itu, apakah PSS itu home atau away? Away kan ya kita juga itu masih sama-sama menunggu ini Pak. Betul. Nah kemarin menarik juga Pak bahwa PSS juga di laga lawan Bekasi ini mencatat kemenangan 3-0. Nah, Tokantin sudah mulai menemukan ketajamannya lagi, mencetak 2 gol dan 1 dari Riko Simanjuntak. Nah, ini kolaborasi di lini tengah ini yang diharapkan terus muncul. Karena apalagi kan sekarang Tokantin pasti akan menjadi tumpuan bagi PSS di lini depan. Karena hanya ada 1 pemain asing di lini depan. Ya, ini menarik sekali Pak. Karena PSS mulai menghangat. Kemudian juga ada kemarin menarik juga bahwa tim pelatih, perwakilan pemain dan manajer ini bertemu secara langsung, berkomunikasi langsung dengan supporter. Dan kemarin sepertinya disiarkan langsung di YouTube-nya PSS TV. Nah ini menurut saya pribadi sekali lagi jadi momentum yang bagus ketika komunikasi dari tim ke supporter ke ekosistemnya ini berjalan. Karena ini sangat penting Pak. Kita tahu bersama ya di ketatnya persaingan liga nanti di Championship, komunikasi yang terbuka internal tim termasuk ekosistem di dalamnya supporter, pengurus, askap dan lain-lain itu ketika itu terjalin dengan baik, tentu langkahnya PSS ini akan lebih ringan. Langkahnya PSS akan tidak membawa beban apapun di belakang, terus kemudian bisa ya seperti yang kita sama-sama inginkan. Peter Huistra juga bilang bahwa setiap pertandingan target kami saya selalu tanamkan ke anak-anak bahwa kita harus menang dan kita harus mencapai poin 3 itu sih. Karena hasilnya harus puncak klasemen. Yes, untuk bisa langsung lolos harus puncak klasemen dan semua pertandingan jadi penting seperti sering Pak John katakan. Iya. Itu kalau tidak kan agak merepotkan, ketinggalan 3 poin, 1 poin itu sudah bisa mengancam posisi kan. Betul. Itu kalau melihat dari komposisi persaingan di grup timur itu. Ya. Memang tim-tim yang menargetkan sama-sama untuk kembali naik ke Superliga ini, Barito, Persipura, Persela itu pasti juga akan seketat itu memikirkan
persaingannya. Nah ini yang harus sama-sama diantisipasi juga oleh PSS Sleman dalam Trust itu ya maksudnya. Heltras juga termasuk. Trust, ya. Ya ini yang kita sama-sama masih hanya bisa menganalisa dari tampak luarnya Pak Joni. Iya. Karena kita sama-sama lihat ya Persipura seperti apa persiapannya di Jogja cukup lama. Barito Putra juga kemarin meskipun kalah di uji coba 0-1 lawan Persiraja, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka tim yang serius, menggelar TC cukup lama di Jogja. Pemainnya juga kedalaman timnya juga baik, lokalnya juga ngangkat, masih dari musim lalu juga cukup banyak. Nah ini yang patut diwaspadai dan harus diantisipasi. Ya. Ya, karena memang itu. Kemudian juga menarik juga kemarin dalam diskusi yang kembali ke pertemuan dengan supporter itu, bahwa Peter seperti yang saya bilang tadi, Peter mengatakan bahwa saya selalu akan menanamkan mental pemenang di tim saya. Kami menghadapi satu persatu pertandingan, kami tidak akan memikirkan terlalu jauh, tapi kami akan melakoni satu persatu dengan target kemenangan. Nah ini yang kalau kita lihat prosesnya, memang Peter menuju ke arah situ selalu. Kayak kemarin misalnya dalam uji coba PSS misalnya yang sebelum menghadapi Bekasi, PSS melakukan rotasi cukup banyak di babak kedua sampai kemudian kalah 1-2 dari Sumsel. Nah ini tapi Peter melihat bahwa anak-anak muda yang dia mainkan itu berproses di situ. Nah ini penting Pak, ketika nanti dibutuhkan sewaktu-waktu di kompetisi, mereka Ya udah siap. ya. Berarti komposisi yang terakhir kemarin ketika melawan mana terakhir itu? Bekasi. Bekasi Ya. itu berarti komposisinya jauh lebih baik ya daripada lawan Ya, Sumsel ya. United ya. Peter tidak banyak mengubah pemain seperti yang awal yang di babak pertama lawan Sumsel, dan itu yang memang kemudian diproyeksikan jadi tim utama. Nah, mungkin nanti ketika ada Tahir di situ, ada Tahir masuk, mungkin dia bisa mengisi salah satu pos ya. Itu masih lama juga kan? Ya, betul. Masih sebulan lagi nih. Ya, dan kita tahu bahwa Tahir kan sangat siap ya Pak, karena dia sudah main di kompetisi sekarang ini. Jadi secara mindset, mental bertanding pasti sudah lebih Kemarin siap. waktu di melawan Barito itu melawan Borneo, itu ya. dia turun nggak tuh? Turun Pak, jadi kapten di babak pertama, terus kemudian diganti di 45 menit kedua. Nah mungkin Regulasinya masih bisa Pak itu? dia masih bisa, dia Turun boleh ya? ya turun boleh, dia masih diperbolehkan. Oh. Kalau dipinjamkan itu nanti masih dalam jangka waktu ke depan ini masih sangat bisa. Terlebih dari Liga 1 dari Superliga ke Championship itu sepertinya tidak, aturannya masih memperbolehkan. Championship juga belum mulai Mas. Ya, Championship. Artinya pendaftaran pemain belum ya. Betul. Nah, ini kita tunggu nih kapan dan apakah benar-benar terjadi. Ya. Tapi kalau kemarin informasinya emang hampir pasti, karena tinggal menunggu saja ini dipinjamkan. Dan terlihat juga kemarin di 45 menit pertama diganti. Jadi memang mungkin Divaldo Alves ingin mencari formulasi untuk kemudian ketika tidak ada Tahir di lini tengahnya PSBS, ya mempersiapkan. Ya begitu Pak. Dan itu menarik juga bahwa besok di launchingnya PSS ini dikemas dengan tetap mengakomodasi supporter yang suka dengan konser. Kita tahu bahwa sering sekali supporter PSS menggelar konser-konser yang besar dengan bintang tamunya menarik juga nih, Nekemik, 12, Over Distortion, Los Jantos, Old Friend, Kubro Electro, dan Viva La PSS Orchestra. Ini ini akan meriah dan megah sepertinya Pak. Ya seru. Terus kemudian setelah menyelesaikan menonton konser di luar, masuk untuk menyaksikan pertandingan melawan PSPS Pekanbaru. Ya itu informasinya mungkin dari PSS Pak di momen kali ini, dan kita akan terus update, kita akan terus ikuti PSS Sleman dengan semua dinamikanya, dengan satu harapan yang sama bahwa di akhir musim dia kembali ke kita harapkan segera bangkit dan kembali ke Super League. Sekarang Super League ya. Siap. Oh ya, terima kasih juga untuk Score Lab, brand apparel resminya PSS Pak, yang
menyumbang jersey untuk kita di podcast hari ini. Saya di podcast hari ini. Besok mudah-mudahan Pak Jono juga dapat. Kita tunggu Ya, terima kasih Skorlab. Nah, itu mungkin itu Pak, kita akan lanjut lagi ngobrol di episode selanjutnya di Jawaban Garis ya Pak. Oke. Jangan lupa subscribe dan share ya. like, komen, Jawaban Garis. Komentar Anda akan sangat membantu pengembangan podcast kita. Kalau ada usulan tema-tema silakan ketik di komen kita. Ya. Yuk. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk. Sampai jumpa.